Melihat hubungan mereka dua ini unik antara Mega dengan Jokowi. Kesalahan yang awal yang menurut saya konyol, Jokowi itu terlampau abdi dalam sama Mega. Bahkan saya waktu itu sering meminta dia melawan Mega. Jadi ya betul, saya bilang jangan yain aja. Terus ya, Jokowi asal ngomong ke saya bicarain dulu Mas Pada sama Presiden, sama Ibu. Saya sampaikan dulu sama Ibu, saya tanya dulu Ibu. Itu berkali-kali. Contohnya Opung apa yang terlalu mengikutin Bu Mega? Provokasi, satu kebijakan yang kemudian dianggap termasuk Luhut masuk kabinet. Mega kan tidak setuju. Mega nggak setuju. Iya. Tapi kemudian Opung menyarankan kepada Pak Jokowi untuk dimasukkan saja. Cerita Jokowi ke saya. Opung provokasi supaya Pak Jokowi melawan Bu Mega. Iya, supaya dia punya keberanian untuk mengambil keputusan gitu. Sekarang kenapa ketika dia lawan Bu Mega, Opung nggak setuju? Apanya? Melawan siapa? Sekarang kan dia ngelawan Mbak Mega tuh. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Enggak juga, dia bukan melawan. Ini soal karakter ini. Mendukung Prabowo ini bukan melawan ya Opung? Soal perilaku apa? Pak Jokowi mendukung Prabowo ini bukan ini soal perilaku, soal perilaku. Ini soal etika. Bukan soal lawan melawan gitu loh. Ini bukan soal lawan melawan. Terus apa bedanya dengan Opung dengan siapa Luhut Panjaitan tadi? Kan sama aja. Bukan, jadi begini. Bu Mega kan nggak setuju dengan Pak Prabowo. Jadi kembali saya katakan hubungan Jokowi dengan Mega, Jokowi itu dari awal sudah melangkah yang salah, yaitu terlampau menghormatinya, keterlaluan gitu loh, abdi dalamnya. Jadi kalau dia duduk seperti yang dibikin video oleh Puan dan segala macam, aku nggak heran gitu loh. Dia nikmati betul itu. Oleh Jokowi, tangannya kan digini-ginikan juga. Yang menikmati siapa Opung? Ya Jokowi sendiri. Yang di sekolah partai itu bukan? Iya, jadi kita hati-hati jangan terjebak. Tapi kan gini Opung, kalau soal yang duduk di depan Bu Mega itu kan memang kursinya cuma itu pilihannya. Pasti dipersilahkan, sudah dirancang itu Opung. Enggak juga, enggak atur bahwa Pak Presiden itu duduk di situ. Kan namanya protokol. Enggak ada kalau lihat suasana di kantor itu mana ada kayak gitu-gitu. Memang kursinya itu apanya begitu. Enggak ada dirancang. Tapi lebih nggak mungkin lagi Pak Jokowi duduk di pinggir-pinggir. Apa ya? Bukan. Yang tersedia cuma kursi itu. Iya, memang itu kan orang itu dua yang intinya ngomong, Mega dengan dia, lainnya dengar-dengar. Kan pertanyaan saya kalau memang nggak begitu desainnya kan harusnya dibawa ke ruang meeting. Nggak, bukan gitu. Bukan di ruang ketua umum. Sebenarnya ganti kursi yang di pinggir itu yang ada sandaran itu dengan itu kan sebentar aja tuh. Tapi mungkin udah terkondisikan lah. Kalau menurut saya itu dikondisikan, Opung. Itu dikondisikan. Apapun namanya itu. Pak Jokowi yang nggak punya pilihan kecuali ketawa-ketawa, Opung. Bukan. Apapun adanya itulah yang terjadi. Yang mau saya gambarkan dalam hal ini, kalaupun dikatakannya dia direndahkan, dia tidak dihargai, dia tidak, sama sekali tidak benar. Artinya tidak benar. Kemudian dia sedemikian rupa sepertinya petugas partai dan segala diapakan, dia sendiri pernah jadi satpam kok, jadi satgas di PD Perjuangan. Siapa? Jokowi. Oke. Ada gambarnya itu satgas ya? Pakai baret, pakai ini ngawal Mega pidato. Iya. Ada itu. Di mana pidato di Solo ya? Di sini. Satgas Cakrabuana. Jadi maksudnya kekhasan di PD Perjuangan itu satu hal yang biasa. Jadi siapapun petugas partai yang mempunyai dasar ideologi berdasarkan konsep dan segala macam dalam pelaksananya itu petugas partai. Dia Opung pernah nggak pakai baju satgas? Siapa? Opung pernah nggak pakai baju satgas? Apa ya? Opung Panda pernah nggak pakai baju satgas? Kostum satgas pernah nggak? Ya saya saya bagian bosnya bagaimana? Jadi Opung nggak pernah ya? Enggak. Oh iya. Sendiri. Ya kan aku bagian ininya masa. Dia kan pakai baret ya. Barangkali semua kader itu harus pernah pakai baju satgas. Enggak. Pertama soal pemazulan itu, wilayahnya adalah partai politik yang ada di DPR. Semua proses pemazulan itu harus dilakukan di DPR. Ya sudah jelas salah kaprah bahwa ada 100 orang yang datang kepada Menko Polhukam. Artinya yang datang itu tidak mengerti hukum tata negara. Tetapi yang lebih mengherankan lagi adalah Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dan ahli tata negara kok menerima orang yang salah. Itu menurut saya kacau dua kali itu.
Jadi harusnya jangan diterima. Kalau mau datang gitu, pasti WA dulu kan. WA aja balik. Bro, ente salah kamar. Kamar pemakzulan ini bukan Menko Polhukam, tapi DPR. Tapi justru diterima. Jadi ini yang offside adalah Menko Polhukam. Kenapa diterima? Itu satu. Aneh dukung, tapi jangan kemari dong. Iya. Artinya begitu bunyinya Iya, gitu. iya. Nah, yang kedua, kalau bicara ini pemakzulan, nggak punya pengalaman jadi menteri. Artinya dia datang tamu Menko Polhukam, ya dia terima dong. Ya kalau Anda Menko Polhukam didatangi Bukan pemanggil yang memakzulkan kami ini Anda dengar dulu, ya kita terima, kita apa maunya Jangan, dia Bang. apa-apanya. Kalau bukan barang salah berarti jangan diterima. setelah Itu kita terima namanya salah menjadi kaprah, Bang. legitimasi, bukan. Abang loh. dah, salah kaprah itu adalah kesalahan yang diterima sebagai benar. Itu namanya Enggak salah juga. kaprah. Ya nggak boleh. Belum berarti- langsung diarahkan saja kepada DPR. jadi Langsung legitimasi. diarahkan ke DPR. Tapi begini, saya bisa paham kenapa kemudian datang ke Menko Polhukam. Karena sesungguhnya udah WA kepada pimpinan DPR dan ketua-ketua fraksi tidak diterima gitu loh. Oh. Jadi ini gagasan sudah bantat dari awal. Tahu bantat ya Bang ya? Bantat itu kalau bikin kue nggak mekar itu namanya bantat. Iya, iya. Iya, iya. Kerupuk tadi itu dicemplungin ke dalam Nggak minyak kembang. panas nggak mekar. Masuk Bantat angin, tuh nggak kurang mekar. kena matahari. Ah, itu dia Kayak kira-kira. ini, bunga bantat ini ya. Jadi sebetulnya Kemenko Polhukam itu menggambarkan suatu realita yang tidak dikatakan bahwa gagasan pemakzulan ini mentah-mentah hangus tidak bersisa di partai politik. Loh, Mentah hangus ini gimana Ah? caranya nih? ya itulah cara saya menggambarkan secara komprehensif lah kira-kira begitu. Nah, coba kita lokalisir di pemakzulan dulu ya sebelum kita bicara ke Iya, menteri jadi ini ya. DPR-nya nggak mau dan karena itu nggak mungkin karena dari DPR kan harus ke MK dulu, dari MK bawa ke MPR, di MPR ada DPR ada DPD. Jadi ini gagasan ini sudah gagal semenjak awal. Tapi ada jangan gitu dong Mr. Q. Gimana, Chief? Kan Menko Polhukamnya akhirnya menolak juga gagasan pemakzulan ini meskipun diterima. Iya, kan pada ujungnya itu kan ditolak. namanya percobaan yang gagal. Mencoba memantik api, gitu. Menko Polhukam memantik api. Kalau menurut saya dengan gagasan itu sebetulnya Menko Polhukam sudah memang keluar saja lah dari kabinet itu. Kembali lagi ke dasar yang tadi kita lewati, hubungan Jokowi dengan Mega. Itu kan tadi yang diliwatkan begitu aja. Mengenai pemakzulan ini Dengar apa? dulu. Iya. Itu dengar dulu itu produk-produknya itu. Pemakzulan lah apalah. Itu dulu dasar tadi udah katakan talak 3. Ya kan? Nggak setuju Opung talak 3 itu? Apa ya? Opung nggak setuju dengan Ini bukan soal talak setuju 3 enggak, ini posisinya gini bukan soal setuju nggak setuju, itulah realitanya. Ngapain kita bahas? Ngapain kita analisa gitu loh. Ini masalah grammar Dia itu. menjauh dari Mega, jangan kemudian ditafsirkan PDI menyingkirkan Jokowi atau PDI tidak suka dengan Jokowi atau karena Prabowo, dia sendiri yang mengundurkan dirinya. Kayak gitu loh. Dia sendiri yang nggak datang ke HUT, dia sendiri yang nggak ini gitu. Jadi sering banyak dimanipulasi gitu loh. Nah kembali ke tadi, semua orang tahu termasuk Mahfud tahu, siapapun tahu pemakzulan itu nggak sederhana. Prosesnya itu nggak sederhana. Itu semua orang tahu itu. Ada undang-undang keterlibatan MPR, DPD, sekian persen, sekian orang tahu itu. Tidak sesaat-saat gitu langsung pemakzulan gitu loh. Itu cerita. Jadi sah-sah saja. Apa ya? Menko Polhukam menerima. Ya bisa-bisa pemakzulan. saja. Kan kalau kata beliau Coba saya secara- izin Opung ya. Bisa misalnya nih, waktu Bu Mega presiden, Menko Polhukamnya adalah SBY. Opung Panda. Opung Panda. Iya. Opung Panda jadi Menko Polhukamnya. Lalu ada orang datang kepada Opung, mau mengusulkan pemakzulan Bu Mega. Opung terima nggak? Ya terimalah. Oh, diterima. Ya kenapa lu lah? Ya Allah. So, kita juga PDI mundur nggak menterinya? apa ya pada waktunya? Kapan? Nggak, Sebelum nggak, sebelum nggak. Pilpres atau setelah Pilpres? Apanya? Menteri PDI mundur setelah Itu Pilpres atau sebelum Pilpres? mundur tak mundur itu bukan soal penting. Sekarang ada tontonan yang menarik. Bagaimana perilaku dari Jokowi. Itu menarik dalam percaturan politik. Dia apalagi sebagai presiden, dia katakan dia bisa. Kan PDI punya Dengan- reaksi. apa ya? PDI kan punya reaksi terhadap Ya, apa yang ditampilkan oleh presiden. Tidak sebuah mesti dibeberin dong. Nanti kau berarti tafsirkan berarti lain nggak lagi. mundur ya Opung ya? Hah? Berarti nggak mundur ya PDI menteri? Apanya? Pada Nggak akan waktunya. mundur ya? Nggak pada waktunya nanti. Iya, Pung, tapi apa Oktober 2024 itu jabatan kabinet selesai namanya Pung. Gini, sebetulnya Bapak Presiden izin Pak Kabin ya. Menurut saya Pak Mahfud ini memang lagi galau dan lagi bingung. Karena asal muasalnya itu asbabun nuzul beliau ngomong begitu itu karena kagok. Dari mana kau berani ngomong galau dan bingung? Dia santai-santai sekarang. Iya kan persepsi Aku saya. baru Opung. ketemu dia. Persepsi Nggak, saya Opung. persepsi itu ngaco. Oh, iya, Jangan Nggak kau apa-apa, bilang gini, galau. Saya jelasin dulu Opung. Bukan jangan kau bilang galau, bingung nggak tahu orangnya. Saya jelasin dulu Opung. Nanti Opung silakan. Kemarin aku ngobrol sama dia gak ada galau dia. Kenapa? Eh? Kenapa? Dia bilangnya apa, Opung? Apa? Bilangnya Gak ada apa? galau ya banyak cerita-cerita. Gak ada sambil ketawa-ketawa.
Siapa, Pung? Ini enggak, dia Izin gambarkan Presiden, izin galau bicara, bingung Presiden, gitu izin. loh. Izin Kayak, bicara, Presiden. kayak IQ-nya Mahfud itu Izin, nggak Presiden. jelas itu. Saya memotong dia takut Kualat. kualat ya. Oke, silakan. Iya. Oke. Ya, nah, lanjutkan. Lanjutkan, kita lanjutkan. Bukan. Opung lanjutkan. Enggak, jangan pakai istilah-istilah sekarang Mahfud lagi galau dan bingung. Tersesat pemirsa Itu gitu kalau loh. nggak galau apa, Pung? Apa ya? Nggak ada galau, nggak ada bingung. Waktu ngobrol berarti gimana itu? Ya Nyampein biasa-biasa panjang. aja. Kalau kenapa nggak langsung mundur aja sih? Iya. Itu kan ada Terima kasih Bapak Wapres. Enggak, itu kan ada caranya, ada taktiknya. Kan menghimbau bahwa masyarakat memilih Ganjar Mahfud. Bahwa kalau misalnya Pak Mahfud itu Pak Mahfud ketika mengatakan sekarang kondisi nggak bagus, nanti kalau saya dipilih saya akan lebih bagus. Orang kan bertanya follow up-nya, lah Bapak 5 tahun di sana jadi Menko Polhukam nggak bisa berbuat, apa saya bisa percaya nanti kalau Bapak jadi Wapres bisa menyelesaikan masalah itu Opung kaitannya. Nah, sekarang ini contoh lah dulu, biar objektif. Ya, langsung pengalaman aku. Siap. Biarpun 10 Siap. langsung biarpun 10 Mahfud juga nggak bisa menjawab ini. Aku diceritakan Prabowo bahwa di Menhan ada markup sampai 300-400%. Saya sampaikan ke Presiden. Kata Prabowo ada begini, benar Presiden, benar. Apa perintah Presiden? Saya suruh tindak. Terus sampai detik ini nggak ditindak. Terus Mahfud teriak-teriak, Presiden, kenapa nggak kau tindak? Atau ini fakta. Begitulah kondisi di dalam. Gitu loh. Prabowo yang ngomong ke saya. Omongan Prabowo aku kasih tahu ke Presiden. Presiden confirm. Dan sudah perintahkan tindak. Sampai udah 4 tahun lebih nggak ada ditindak. Apa yang nggak ditindak? Markup yang 300-400% menurut pengakuan Prabowo ada terjadi di Kemhan. Nah, itu harus disampaikan oleh Pak Mahfud lagi. Loh, bukan secara konkret. dengar dulu, enggak. Artinya seorang Mahfud pun tidak bisa bikin apa-apa. Gitu loh. Berarti artinya- nggak berlaku dong apa namanya? Bukan, artinya maksud aku karena tidak tegasannya Jokowi, gitu loh. Biar 10 Mahfud pun nggak bisa meyakinkan Ya dia. karena itu gugur Opung kalau beliau nanti jadi presiden atau wakil presiden Oh mampu pasti menyelesaikan masalah ini. pasti disikat semua itu. Iya, maka itu pilihlah Mahfud. Iya. Saya melihat dari segi lain bahwa saya sendiri bersyukur dengan pernyataannya itu memudahkan dia lagi membantu Prabowo dan Gibran. Dan artinya dia betul-betul lah melakukan satu sikap kampanye terhadap itu. Jangan setengah hati. Berkali-kali saya katakan setengah hati. Satu. Kemudian jangan dia ulangi kesalahan. Mengkhianati Ganjar. Jangan pula dikhianati Prabowo. Gitu loh. Itu harapanku kepada Jokowi. Jadi bagus dia katakan Presiden boleh kampanye. Dia katakan Presiden ini lakukanlah itu. Tapi emang Ya. termnya masih mengkhianati berarti Om. Apanya? Konsep yang Loh, digunakan. apa namanya itu ditinggal? Kan beda kepentingan biasa aja, nggak kan usah ada naif lah. Apa itu? Dia sendiri yang merancang Ganjar, dia yang ngomong sama aku, kita berdua mempersiapkan sangat mendalam mengenai Ganjar, nama Ganjar juga dari dia, terus dia tinggal. Itu apa namanya? Itu loh, itu aja dulu. Atau sama-sama meninggalkan? Enggak juga. Bang, Dia yang namanya tinggal. tokoh politik itu kan mempersiapkan banyak orang, Bang. Enggak juga, ini khusus berdua, lain dong. Iya, Bang. Kau Jadi gini, Bang, pemimpin Nah. dia sama si A mempersiapkan si X, sama si B mempersiapkan si Y, nggak ada terjadi. sama C mempersiapkan si Z. Nggak ada terjadi Ya begitulah, itu. Bang. Nggak ada terjadi itu. Ya begitulah, Bang. Ya kok begitu Lah, gimana? memang begitu, Bang. Kan ini kan calon kan belum ada yang pasti. itu kan disiapkan plan A, plan B, plan C. Itu kan karanganmu. Enggak, gitu Bang. loh. Bang, saya Dengar termasuk dulu. yang mengusulkan. Aku nggak tahu kau mau bela Pak, siapa. tuh gini, Pak. Izin, Bang. Ini supaya jelas, Bang. Saya tuh bilang, Pak, gitu ya, Pak. Yang namanya Ganjar itu belum pasti bisa dicalonkan Bu Mega, bisa enggak. Yang pasti maju calon presiden itu namanya Prabowo. Kenapa? Satu, dia surveinya tinggi. Yang kedua, dia sendiri yang tanda tangan. Untuk maju calon presiden kan syaratnya dua. Itu siapa ngomong? Elektabilitas. Saya yang ngomong, Bang. Bukan ngomong Saya itu. ngomong, Bang. Oh, ini tadi Saya yang ngomong. Dari Mega tadi. Saya ngomong. Saya ngomong sama yang Abang ceritakan tadi itu. Abang sama yang tadi diceritakan ngomongnya itu. Saya kan datang, saya kan cuma mengatakan bahwa presiden itu atau pemimpin itu pasti dia punya plan A, plan B, plan C. Soal nanti mana yang diputuskan tergantung perkembangan, kan begitu kan, Bang? Begitu, izin. Aha.